Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winula Rahuni Fitri Kinasi ingin mempresentasikan tentang aspek tolong-menolong pembangunan kepentingan umum atas tanah masyarakat adat Papua. Salah satu unsur dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak bisa dihindari adalah masalah kebutuhan lahan atau tanah. Tanah merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang paling utama. Karena itu, sebelum pelaksanaan pembangunan, harus ada terlebih dahulu tersedia komponen yang paling prinsip yang dinamakan lahan atau tanah. Tanpa adanya komponen utama, maka pembangunan tidak bisa diwujudkan secara optimal. Nilai-nilai filosofi dan hukum bidang pertanahan diatur secara normatif di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Penyerobotan tanah masyarakat adat terjadi pada tahun 1973. Di wilayah Kabupaten Jayapura dibangun Bandara Sentani di atas areal tanah masyarakat adat seluas kurang lebih 42 hektar yang terdiri dari 8 suku. 8 suku di atas tanah adat Meliano, tanah adat Likoinyate, tanah adat Walimenda dan Melemainoro, tanah adat Roteria, tanah adat Reimiomo, tanah adat Wabua, tanah adat Kombawape, dan tanah adat Raimerame. Untuk kepentingan pembangunan Bandara Sentani, pemerintah telah mengkonversi tanah masyarakat yang selama ratusan tahun telah mereka tempati, mereka pelihara, dan mereka kelola secara turun-temurun sebagai sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berubahnya fungsi tanah telah membuat mereka kehilangan mata pencariannya, sementara dari pihak pemerintah tidak ada satupun pembayaran ganti rugi yang mereka terima. Putusan mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Pasal 38 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Jika pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, maka karena hukum, pihak yang berhak dapat menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian hasil musyawarah. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kesimpulan. Putusan nomor 49/PDT/2014 Pengadilan Tinggi Jayapura yang menolak kasasi dari pihak masyarakat hukum adat Papua. Adanya putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang menolak untuk mengakui adanya hak tanah masyarakat hukum adat dengan tidak memberikan ganti kerugian, maka hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka dengan demikian, putusan tersebut tidak mencerminkan perlindungan hukum dan tidak memenuhi prinsip negara hukum, yaitu adanya asas legalitas. Dalam artian bahwa aturan yang berlaku harus ditegaskan dan ditindaklanjuti, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang melindungi kepentingan masyarakat hukum adat. Penyelesaian sengketa ini melalui Peradilan Negeri Jayapura menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.